Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kawan-kawan semuanya yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab, kita akan membahas tentang konsep dasar evaluasi dan pembelajaran bahasa Arab. Nah, kawan-kawan yang saya cintai, sebelum kita membahas lebih jauh tentang konsep dasar evaluasi dan pembelajaran bahasa Arab, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu evaluasi, apa itu asesmen, apa itu pengukuran, dan apa itu tes. Oke, untuk mempersingkat waktu akan saya jelaskan secara singkat tentang masing-masing pengertian dari yang saya sebutkan tadi. Oke, pertama kita akan bahas tentang evaluasi. Nah, kawan-kawan semuanya sudah tahu belum tentang apa sih sebenarnya evaluasi itu? Oke, jadi evaluasi itu secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Nah, sedangkan evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Jadi yang maksudnya adalah evaluasi pembelajaran ini tujuannya adalah proses ya. Jadi evaluasi itu sebuah proses untuk menentukan nilai dari proses belajar mengajar. Kalau kawan-kawan mengajar bahasa Arab berarti ya proses penilaian dalam proses belajar mengajar bahasa Arab seperti itu. Selanjutnya tentang asesmen atau penilaian. Nah, asesmen atau penilaian ini adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau siswa yang kita ajar itu menguasai materi yang kita berikan seperti itu. Jadi kita menilai, oh kira-kira materi ini mereka sudah menguasai semua. Oh materi tentang ini belum. Jadi ini tujuan dari adanya asesmen atau penilaian. Dari mana kita mengetahui mereka sudah bisa atau belum? Dari penilaian itu kita sebelumnya pasti sudah membuat yang namanya standar. Nilai sekian sampai sekian berarti sudah dianggap lulus. Nilai sekian sampai sekian berarti tidak lulus. Nah, dari situ kita bisa lihat mayoritas dari siswa kita itu bagaimana. Apakah mereka itu di atas nilai standar yang kita buat ataukah di bawah standarnya? Kalau di atas standar berarti pembelajaran kita berhasil. Kalau di bawah standar berarti belum berhasil. Sehingga perlu yang namanya introspeksi diri dari kita agar kita nanti bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Ini adalah asesmen ya, pengertian asesmen yaitu proses untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil dari proses belajar mengajar. Selanjutnya pengukuran. Nah, kalau pengukuran ini adalah proses pengumpulan data. Ya, pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu ya melalui pengamatan, melalui penilaian tadi juga bisa. Nah, yang tujuannya untuk membandingkan alat ukur dan objek yang diukur. Jadi semisal kita pengen mengukur kemampuan siswa di bidang takalum atau mahir dalam berbicara dalam bahasa Arab,
maka kita juga mengetesnya menggunakan apa? Metode tanya jawab secara langsung. Kita tanya menggunakan bahasa Arab. Contoh, Mas Muka bisa jawab nggak mereka? Kalau bisa pasti menjawab Ismi, semisal Ismi Ahmad. Seperti itu. Dari semisal 10 pertanyaan yang kita buat yang sama dari 10 siswa yang kita tes, bagaimana hasilnya? Apakah hasilnya sama atau tidak? Nah, itu tujuannya untuk mengukur atau pengukuran, yaitu mengukur sejauh mana mereka menguasai materi yang kita berikan. Selanjutnya adalah tes. Tes itu alat untuk mengukur sesuatu, ya. Kalau tadi pengukuran itu prosesnya, sekarang ngetes. Kalau tes itu adalah alatnya. Alat untuk mengukur. Jadi tes itu dalam bahasa Arab ada namanya tes lisan, ada yang namanya tes tulis. Nah, dalam tes tulis pun juga ada nanti yang berbentuk pertanyaan pilihan ganda, ada pertanyaan uraian dan juga ada isai. Jadi tes ini nanti juga berbeda-beda. Kita tinggal pengen menilai tentang kemampuan di bidang apa. Kalau di bidang tulis menulis berarti kita nanti menggunakan tes dikte atau imla dalam bahasa Arab, ya. Imla itu adalah guru atau kita sebagai pengajar itu mendikte bahasa Arab dan siswa yang akan menulis apa yang kita ucapkan ini. Oke, itu tentang pengertian evaluasi, asesmen, pengukuran, dan tes. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kedudukan dan tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, jadi kedudukan evaluasi dalam pembelajaran itu sangat penting sekali. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya, karena kedudukan evaluasi pembelajaran itu sebagai jalan, karena proses evaluasi itu proses kan, yaitu sebagai jalan untuk menggapai suatu tujuan dalam pembelajaran. Dengan adanya evaluasi, kita akan mengetahui seberapa jauh siswa menguasai bahasa Arab. Dengan adanya evaluasi, kita akan mengetahui seberapa jauh kemampuan kita mengajar bahasa Arab. Apakah kekurangan ini berada pada siswa atau kepada diri kita sebagai pengajar? Karena kita tahu kadang kalau kita ngajarnya taruhlah menjenuhkan bagi mereka, bagi siswa, maka siswa juga tidak akan semangat dalam menerima pelajaran yang kita ajar. Ketika kita mengajar mereka sudah tidak berminat, apa yang terjadi? Maka pembelajaran tidak akan pernah bisa berhasil. Karena mereka pasti tidak akan, atau pasti siswa itu tidak akan mendengarkan dengan baik seperti itu. Makanya perlu adanya evaluasi. Nah, sehingga nanti ke depannya ada perbaikan sehingga tujuan yang sudah kita canangkan sebelumnya dalam pembelajaran bahasa Arab ini bisa berhasil. Nah, jadi kedudukan evaluasi pembelajaran ini sebagai jalan untuk menggapai suatu tujuan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari evaluasi pembelajaran itu? Nah, di sini saya akan membedakan tujuan dalam evaluasi pembelajaran itu ada dua. Pertama, tujuan umum, dan yang kedua nanti tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah evaluasi itu untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Ini tujuan umum yang pertama. Terus tujuan umum kedua, melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum. Jadi dengan adanya evaluasi itu kita akan mengetahui yang sudah dicapai siswa kita saat kita kasih materi bahasa Arab itu sampai mana. Terus materi apa yang belum mereka bisa. Itu yang dimaksud dengan
evaluasi itu akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum. Itu tujuan evaluasi kedua. Tujuan evaluasi ketiga yaitu evaluasi itu memberikan informasi bagi kelas dan pendidik untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Nah, ini apa namanya? Tujuan umum evaluasi yang ketiga. Selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi sebagai komponen pengajaran untuk mengetahui keberhasilan program pengajaran dan merupakan proses penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kesukaran yang melekat pada proses belajar. Jadi kita dengan adanya evaluasi itu kita akan mengetahui materi apa yang dirasa siswa itu sukar atau merasa kesulitan. Itu kita akan mengetahui sehingga pada materi itu kita perlu mengulang sampai benar-benar siswa tersebut menguasai materi yang kita ajarkan tersebut. Selanjutnya tujuan umum yang terakhir atau yang kelima yaitu evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang aspek yang berkaitan dengan pendidikan ya. Itu tujuan dari evaluasi. Selanjutnya tujuan khusus dari evaluasi pendidikan itu yaitu untuk memberikan klasifikasi tentang sifat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ya. Ini tadi ini siswa mengklasifikasikan, berarti ini siswa ini emang mampu dalam mata pelajaran bahasa Arab. Siswa ini golongan yang sedang. Terus siswa ini mungkin perlu perhatian khusus karena nilainya selalu di bawah standar. Nah, ini tujuan khususnya. Selanjutnya, memberikan informasi tentang ketercapaian tujuan jangka pendek yang telah dilaksanakan tadi ya. Setelah kita mengadakan evaluasi, kita akan mengetahui sudah tercapai apa belum. Apa namanya yang kita inginkan. Semisal dalam pembelajaran bahasa Arab kita memberi standar nilai atau KKM ya, kriteria ketuntasan minimum atau minimal nilai yang diperoleh siswa itu semisal kok 70. Nah, ketika rata-rata siswa itu di atas 70 berarti ketercapaian tujuan kita sudah tercapai. Tapi kok banyak yang di bawahnya, berarti ketercapaian tujuan itu masih belum. Sehingga perlu namanya pembenahan yang akhirnya nanti tujuan dari pembelajaran bahasa Arab ini bisa tercapai seperti itu. Selanjutnya tujuan khusus yang ketiga yaitu memberikan masukan untuk kemajuan pembelajaran. Ya, setelah kita tahu kekurangan dari proses belajar mengajar bahasa Arab ini, maka untuk kemajuan kedepannya, untuk perbaikan kedepannya kita perlu perbaikan ya, sehingga nantinya pembelajaran ini semakin baik, yang kita harapkan pasti bisa tercapai seperti itu. Yang terakhir yaitu memberikan informasi tentang kesulitan dalam pembelajaran dan untuk memilih pengalaman pembelajaran di masa yang akan datang. Jadi tujuan khusus itu yang terakhir adalah memberikan informasi tentang kesulitan dalam pembelajaran. Jadi kesulitan kita ketika proses pembelajaran bahasa Arab itu apa. Sehingga untuk kedepannya kita akan perlu mungkin menggunakan metode baru, menggunakan teknik baru, menggunakan strategi baru, dan menggunakan media baru. Sehingga kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya bisa teratasi pada saat ini. Seperti itu. Itu tujuan khusus dari evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir membahas kita prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Setidaknya dalam evaluasi pembelajaran itu ada 4 prinsip. Pertama yaitu praktik
kepraktisan ya. Jadi evaluasi itu harus praktis. Yang kedua keterandalan, jadi harus benar-benar andal. Terus validitas, dan terakhir adalah keotentikan. Jadi evaluasi itu harus otentik. Jadi sebuah tes itu dikatakan praktis apabila tes itu tidak menghabiskan biaya banyak ya. Jadi yang dimaksud dengan kepraktisan itu, jadi tes atau evaluasi itu tidak usah membutuhkan biaya yang banyak. Yang kedua, selain itu, tes merupakan alat ukur dalam proses evaluasi. Ruang lingkup tes bahasa dikategorikan menjadi dua, ya, tes komponen unsur bahasa dan tes keterangan bahasa. Jadi maksud saya gini, kalau praktis, tetapi selain praktis juga harus handal. Ya, maksudnya handal itu apa? Ya, alat yang kita gunakan tuh bisa digunakan secara baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, seperti itu ya. Otentik, ya, hasilnya harus otentik, seperti itu. Ini prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasan saya ini masih kurang memuaskan bagi kawan-kawan semuanya. Mohon nanti apabila masih kurang dirasa kurang puas, nanti bisa kita saling berkomunikasi menggunakan media yang ada, bisa WA, bisa menggunakan Google Classroom dan sebagainya, kita tanya jawab di sana. Ya, mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.